Anak nongkrong, film slasher ikonik Scream telah merilis trailer untuk film kelimanya. Bintang muda Hollywood Ryan Minette yang sukses dengan 13 Reasons Why di Netflix didapuk menjadi salah satu cast dalam film ini. Untuk kalian pecinta slasher movie tentu saja tak asing dengan judul Scream. Sebelum nonton film terbarunya yang akan tayang 14 Januari 2022 nanti, mari kita cari tahu lebih banyak tentang Scream Universe. Check this one out. Anak nongkrong pada tahun 90-an, horor-horor yang bermunculan di era itu rata-rata hadir dengan mengisahkan karakter-karakter utama yang lebih dewasa seperti From Dusk Till Dawn, Mimic, Night of the Living Dead, dan Army of Darkness. Tema yang dihadirkan pun lebih didominasi oleh vampir, zombie, Dracula, dan monster. Sampai akhirnya Scream karya sutradara Wes Craven muncul pada tahun 1996 dengan karakter-karakter yang lebih didominasi para remaja SMA. Ceritanya pun lebih seru dengan terang-terangan terinspirasi dari film-film thriller seperti Friday the 13th dan Halloween. Setelah kemunculan Scream, film-film thriller slasher yang lebih segar dan kreatif pun muncul seperti I Know What You Did Last Summer 1997 dan Urban Legend 1998. Anak nongkrong, sebelum munculnya Scream, film-film slasher, thriller, dan misteri tentunya sudah banyak yang lebih dulu sukses seperti A Nightmare on Elm Street, Friday the 13th, Halloween, atau Texas Chainsaw Massacre. Film-film tersebut memiliki plot cerita yang mirip, yaitu pembunuh yang mengejar-ngejar korbannya untuk dihabisi, dan pembunuh ini biasanya melakukan teror serta mengejar korbannya seorang diri. Sementara Scream mendobrak template seperti itu dengan selalu menghadirkan dua pelaku yang dibongkar dalam setiap endingnya, mulai dari seri pertama sampai seri keempat. Apakah yang kelima juga akan sama? Dua pelaku sebenarnya tampak lebih masuk akal, di mana hal ini bisa menjelaskan mengapa teror dan pembunuhan bisa terjadi di mana saja. Rata-rata film Scream dibuka dengan deringan telepon dari penelpon misterius yang bersuara berat. Di awal semua baik-baik saja, namun lama-kelamaan suasana berubah mencekam saat si penelpon tahu keadaan di sekitar korban. Korban mulai panik dan si Ghostface muncul tiba-tiba untuk menghabisi nyawa korban. Scene-scene seperti ini adalah salah satu ciri khas film-film Scream yang entah mengapa meski selalu diulang-ulang dalam setiap filmnya, tetap saja masih sama dan tidak membosankan. Karakter-karakter survivor seperti Sidney Prescott, Dewey Riley, dan Gail Winter yang masih tetap hidup dari kejaran Ghostface selalu dirindukan dan dinantikan kehadirannya dalam sequel Scream. Anak nongkrong, sebelum munculnya karakter Ghostface dalam film Scream, karakter-karakter menyeramkan telah lebih dulu muncul seperti Chucky, Jason, Freddy Krueger, dan masih banyak lagi, sehingga menjadi karakter yang ikonik dan tak mudah dilupakan. Namun tak banyak film slasher atau thriller yang bisa membuat antagonisnya menjadi ikonik seperti karakter-karakter yang telah disebutkan tadi. Dan Scream adalah salah satu yang berhasil membuat karakter dengan topeng Ghostface menjadi ikon pembunuh. Setelah kemunculan film Scream, hampir tak ada lagi karakter pembunuh yang bisa sepopuler Ghostface. Mungkin ada, sebut saja Baby Mace dari Happy Death Day dan Jigsaw, namun masih kalah pamor ketimbang Ghostface. Topeng Ghostface dibuat oleh Kevin Williamson dan pada dasarnya tak dapat berbicara. Sosok yang berada di balik topeng ini hanya berkomunikasi melalui telepon dan memiliki suara khas yang disuarakan oleh Roger L. Jackson. Dalam Scream Universe, kostum yang digunakan adalah jubah hitam yang mudah didapat sehingga memungkinkan siapapun menjadi Ghostface dan target pun mudah dimanipulasi. Orang di balik topeng Ghostface tidak memiliki motivasi yang pasti, bisa jadi balas dendam, ingin populer, dan korban bulian. Sukses dengan beberapa sequelnya, franchise Scream juga merambah ke video game dan serial TV. Serial ini merupakan produksi MTV dengan premis kelompok remaja yang di-stalker serial killer bertopeng Ghostface, di mana seorang gadis yaitu Emma Duval yang terkait dengan peristiwa masa lalu yang mengerikan di Lakewood terhubung dengan pembunuhan demi pembunuhan di masa sekarang. Emma berada di tengah bahaya yang akan menimpa teman-teman serta keluarganya. Ia tak punya pilihan lain selain mengungkap misteri kota tempatnya tinggal dan membuka identitas orang di balik topeng Ghostface.
Nongkrong Scream versi teranyar dijadwalkan akan rilis di bioskop pada 14 Januari 2022 mendatang. For your information, meski memakai judul Scream tanpa embel-embel 5 dan merupakan peluncuran kembali ke waralaba Scream, tapi film ini adalah sequel langsung dari Scream 4 tahun 2011 lalu. Sequel kali ini juga merupakan seri pertama yang tidak disutradarai oleh Wes Craven yang wafat pada 2015 lalu. Film Scream kali ini berpindah tangan pada Matt Bettinelli, Olpin, dan Tyler Gillette. Namun masih tetap mendapuk Neve Campbell, David Arquette, dan Courtney Cox sebagai bintang lama yang kali ini akan beradu akting dengan bintang muda Dylan Minnette, Jenna Ortega, dan Melissa Barrera. Anak nongkrong banyak para penggemar Scream yang tak yakin akan ada kelanjutan filmnya, termasuk pemainnya Neve Campbell, mengingat sang sutradara Wes Craven sudah tiada, meskipun akhirnya semua itu terbantahkan setelah trailer untuk versi 2022-nya rilis. Kekhawatiran akan tak suksesnya film ini membayangi penonton, mengingat Scream berpindah ke sutradara lain. Setelah trailernya dirilis, banyak yang mengira dan mulai menebak-nebak jalan cerita dari film ini. Namun menurut info, trailer pertama Scream ini dikatakan menipu untuk mengelabui penonton dengan ciri khas film Scream. Penonton dibuat seolah tahu bagaimana film ini akan berjalan. Anyway, apapun itu, semoga film ini bisa sekeren film-film Scream sebelumnya.